Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak atas suatu karya, dan pelanggarannya bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Baru-baru ini, kasus Agnes Monica yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak cipta lagu Bilang Saja milik seorang komposer bernama Ari Bias menjadi sorotan. Ia dihukum membayar denda sebanyak 1,5 miliar rupiah karena membawakan lagu tersebut dalam 3 konser komersial tanpa izin. Setiap orang boleh saja membawakan lagu orang lain secara komersil, akan tetapi hak ciptanya jangan sampai diabaikan, karena setiap nada yang dinyanyikan dalam lagu tersebut adalah milik dari pencipta lagunya. Untuk membahas kasus ini dari perspektif hukum pidana, saya Olivia Freddelina akan memandu diskusi ini tentunya bersama dengan narasumber kita yaitunya Bapak Dr. Erdianto Effendi SHM-Hum, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Riau dan juga ahli hukum pidana. Sebelum itu silahkan tonton video ini sampai akhir agar tidak ada kesimpang siuran informasi, dan bagi kalian yang suka silahkan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian yang berkaitan dengan topik atau saran tentang isu lain yang akan dibahas pada video berikutnya. Sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam, mungkin kita bisa mulai dengan pemahaman dasar mengenai hak cipta. Nah, hak cipta ini sering dianggap sebagai ranah hukum perdata, tetapi dalam beberapa kasus juga bisa masuk ke ranah hukum pidana. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak, bagaimana sebenarnya hukum pidana melihat kasus pelanggaran hak cipta seperti ini, Pak? Jadi gini, hukum pidana itu pada dasarnya hukum yang tidak punya norma sendiri. Iya, Pak. Dia nyantel ya pada kaedah hukum yang lain, hukum administrasi, hukum perdata. Nah, seperti misalnya kayak pembunuhan. Pembunuhan itu kan pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia yang dasar ya. Tapi kemudian dia diberi sanksi berupa pidana, maka dia menjadi tindak pidana. Nah, hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur satu perbuatan yang bagaimana seharusnya, bagaimana yang dilarang, lalu kemudian apabila dilanggar diancam dengan sanksi berupa pidana. Nah, ini maka untuk menentukan hukum pidana atau tidak dalam suatu perbuatan adalah ketika sanksinya ada berupa sanksi pidana. Nah, itu pemahaman dasar hukum pidana. Maka hukum pidana itu membahas tentang perbuatan apa, kemudian pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah sanksinya berupa pidana. Orang misalnya seorang pegawai negeri menikah lebih dari satu, itu kan diancam sanksi juga, bukan tidak ada sanksi. Sanksinya tetapi pemberhentian sebagai pegawai negeri, bukan pidana. Belum ada sampai sekarang, belum menjadi sanksi berupa pidana. Perbuatan yang sebenarnya menurut kita sederhana, tapi ketika dimasukkan sanksi berupa pidana, dia menjadi tindak pidana. Termasuk juga misalnya seperti pencurian, penggelapan, penipuan. Nah, itu kan berawal dari lapangan hukum perdata itu. Ketika pelanggarannya itu dianggap terlalu serius, maka hukum perdata dianggap tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Maka dimasukkan sanksi berupa pidana. Itu yang namanya kebijakan kriminalisasi. Nah, di dalam berbagai undang-undang di Indonesia, hampir semua undang-undang hari ini, itu memasukkan pelanggaran terhadap undang-undang itu sanksi berupa pidana. Nah, pidana itu apa? Mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana penarikan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Itu bentuk pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Nah, terkait hak cipta ini termasuk pemilu, perbankan, itu kan sebenarnya bukan hukum pidana. Ya, Pak. Termasuk hak cipta. Hukum hak cipta ini sebenarnya adalah hukum ekonomi. Tapi ketika sanksi pidana dimasukkan terhadap pelanggaran hak cipta, maka kita mengenal kemudian tindak pidana hak cipta. Nah, jadi di dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu sudah ditegaskan bahwa tuntutan terhadap perdata itu tidak menghapuskan hak korban, hak pencipta untuk melaporkan secara pidana. Jadi kalau ada yang bilang ultimum remedium, kan ultimum remedium itu artinya sebagai sarana penyelesaian terakhir, penyelesaian secara pidana. Tapi ini tidak ditegaskan. Sayangnya di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tidak ditegaskan seperti dalam Undang-Undang Lingkungan bahwa ini bersifat ultimum remedium yang apabila sanksi administrasi, sanksi perdata sudah diterapkan, sanksi pidana tidak diperlukan lagi. Bahkan ditegaskan ya dalam pasal 105 bahwa gugatan secara perdata tidak menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Nah, gitu.
Gitu ya, Pak. Baik, Pak. Pak, seperti yang kita ketahui nih, Pak, dalam kasus Agnes Monica ini, Pak, pelanggaran hak cipta itu sudah terbukti, Pak, Ya. dan dia dikenakan sanksi denda. Namun, Pak, mengapa kasus ini hanya dikenai sanksi perdata dan bukan sanksi pidana juga, Pak? Apakah ada kemungkinan hukum pidana bagi pelanggaran-pelanggaran seperti ini nantinya? Ya, di dalam kasus ini kan memang sudah ditempuh penyelesaian secara perdata Iya, Pak. dan dihukum, yang bersangkutan dihukum dengan membayar denda. Walaupun upayanya masih banding ya, tapi Rex Judicata Veritate Pro Habetur. Putusan dianggap benar sampai ada putusan lain yang membatalkannya. Ini masih berproses, belum memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 105 tadi ya, secara tegas disebutkan bahwa putusan atau tuntutan secara perdata tidak menghapuskan hak korban, hak pencipta untuk menuntut secara pidana. Nah, jadi kalaupun penyelesaiannya secara perdata sudah dilakukan, penyelesaian secara pidana tetap bisa jalan. Dua-duanya bisa jalan. Nah, dia kan gini, dalam hukum administrasi, sanksinya itu mungkin pemecatan atau sanksi administrasi. Lalu kemudian adanya sanksi administrasi tidak menyebabkan sanksi perdata itu dihapuskan. Sanksi perdata itu misalnya ganti rugi. Iya, Pak. Dan di dalam sanksi secara pidana, ya itu bisa tadi pidana seperti yang saya sebutkan tadi, bisa orang tetap dipenjara. Nah, kalaulah dianggap sanksi administrasi itu dianggap selesai, ya enak dong orang. Jalan aja sanksi administrasi, bisa dipilih. Tapi setelah sanksi administrasi atau sanksi perdata telah ditempuh, dia memenuhi sanksi pidana tidak perlu dijalankan. Ya nggak begitu. Dalam banyak kasus kayak penghinaan itu bisa secara perdata, bisa secara pidana. Korupsi juga seperti itu. Korupsi bisa secara administrasi dia dapat dihukum kan, diberhentikan dia sebagai pegawai negeri kalau dia pegawai negeri. Tapi itu tidak menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Seorang tentara misalnya yang melakukan pelanggaran, dia dipecat sebagai anggota tentara. Tapi secara pidana juga dia tetap wajib menjalani. Jadi walaupun kemudian menjalani pidana juga itu tidak menyebabkan sanksi administrasinya hapus. Nah, begini juga dalam hak cipta ya. Walaupun orang yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan perdata diwajibkan membayar ganti, itu tidak menghapuskan dapat dipidananya perbuatan kecuali di dalam undang-undang lingkungan yang secara tegas ditegaskan bahwa bersifat ultimum remedium. Ketika sanksi administrasi sudah diletakkan, sanksi perdata sudah dijalankan, maka sanksi pidana tidak perlu dijalankan. Cuma hak cipta ini kan tindak pidananya delik aduan. Ini beda Undang-Undang 2014 dengan Undang-Undang 2002 dulu. Undang-Undang 2002 itu tidak dinyatakan sebagai delik aduan. Bahkan tapi itu ditegaskan juga dalam Undang-Undang yang lama bahwa hak hak negara untuk menghukum dan menuntut secara pidana tidak hapus dengan adanya penerapan sanksi secara perdata. Nah, dengan Undang-Undang tahun 2014 ini, itu kan dijadikan sebagai delik aduan. Apa itu delik aduan? Delik aduan itu dapat dilakukan proses penyidikan apabila ada tuntutan dari yang berhak, yang punya legal standing. Jadi harus yang berhak. Orang yang nggak berhak nggak bisa mengadukan. Nah, misalnya kayak kasus penghinaan. Kadang kan banyak nih dalam praktek yang mengadukan itu orang lain yang membuat laporan pengaduannya. Padahal harus yang bersangkutan loh yang buat, karena dia yang merasa dirugikan. Nah, ini konsep delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi masih bisa. Baik, Pak. Dalam hukum pidana kan, Pak, unsur kesengajaan atau mens rea ini menjadi faktor yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban, Pak. Ya. Berdasarkan kronologinya, Pak, Agnes Monica tetap membawakan lagu Bilang Saja di 3 konser, meskipun sebelumnya sudah ada larangan dari Ari Bias. Nah, apakah ini bisa dikategorikan juga, Pak, sebagai kesengajaan dalam konteks pidana? Ya, kesengajaan itu adalah bagian dari mens rea. Mens rea itu pada dasarnya dibagi ke dalam kesengajaan dan kelalaian. Nah, tetapi dalam konteks ini dia adalah delik sengaja ya, bukan delik kelalaian. Parta dolus, parta culpa. Setiap delik yang tidak secara tegas disebutkan sebagai delik kelalaian, dia harus dianggap sebagai delik sengaja. Nah, delik kesengajaan itu sendiri bertingkat 3. Ada kesengajaan sebagai tujuan, kemudian kesengajaan sebagai maksud, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang paling sering menjerat orang dianggap mens rea-nya terpenuhi adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Karena seharusnya sebelum melakukan perbuatan, orang seharusnya sudah dapat memikirkan kemungkinan. Iya, Pak. Nah, termasuk orang misalnya berjalan, dia sudah harus membayangkan bahwa dengan dia berjalan, dia akan menabrak orang. Nah, itu bukan kelalaian. Beda antara kelalaian dengan kesengajaan itu adalah kalau kelalaian, orang yang menjadi pelaku itu bahkan membenci
timbulnya akibat. Tapi kalau kesengajaan dia masa bodoh gitu sifatnya. Nggak masalah tuh, nanti aja diselesaikan. Nah, itu termasuk sebagai bagian dari kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi kalau dibilang tidak sengaja sebagai tujuan, ya memang jarang orang yang memang kalau kesengajaan sebagai tujuan mungkin tidak masuk ya. Tapi kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan sebagai kemungkinan itu sebagai bentuk dari mens rea juga. Tentu bisa ada mens rea di dalam ini, walaupun nanti diperiksa ya lebih lanjut. Kita komentar di luar aja nih kan, tidak bisa masuk karena tentu penyidik yang lebih kompeten di bidangnya. Ya, Pak. Pak, jika Agnes Monica ini tidak berdalih tidak mengetahui, Pak. Jika Agnes Monica berdalih tidak mengetahui bahwa izin diperlukan atau ada kesalahpahaman dalam perjanjiannya, Pak, apakah ini bisa menjadi alasan pembelaan bagi dia dalam hukum pidana? Ya bisa saja kan, namanya audi et alteram parte, kedua belah pihak kan harus didengarkan dan berlaku azas praduga tak bersalah. Sebelum diperiksa melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, kan orang harus tetap dianggap tidak bersalah. Dan orang yang dilaporkan juga punya hak untuk membela dirinya. Bahkan sekarang kan ada pemeriksaan calon tersangka. Sebelum orang ditetapkan sebagai tersangka, orang diberi kesempatan untuk membela dirinya. Nah, itu secara prinsip di dalam hukum acara pidana. Ya boleh saja, tapi kalau alasan tidak tahu kan itu berlaku azas fiksi hukum. Nah, azas fiksi hukum itu beda dengan azas error faksi. Kalau fiksi hukum adalah error juris. Orang dianggap semua tahu tentang hukum. Jadi ketika undang-undang itu sudah diundangkan, semua warga negara dianggap mengetahui tentang telah berlakunya. Bahkan bukan cuma orang yang menjadi warga negara yang bersangkutan, orang yang berada di dalam negara kita walaupun dia bukan orang Indonesia, dia berlaku juga fiksi hukum ini. Dianggap dia tahu kalau dia melakukan tindak pidana, maka dia juga bisa dihukum walaupun dia bukan orang Indonesia. Nah, jadi tidak ada alasan kalau misalnya bilang kita tidak tahu ya, dianggap harus tahu. Pak, apakah terdapat perbedaan perlakuan hukum, Pak, antara pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh individu atau perorangan dengan yang dilakukan oleh suatu korporasi atau badan hukum lain-lain? Karena begini, Pak, setiap 5 tahun sekali setelah pemilu, lagu Iwan Fals yang berjudul Wakil Rakyat atau Manusia Setengah Dewa kan sering diputar di stasiun TV gitu kan, Pak. Dan Iwan Fals pernah mengatakan bahwa stasiun TV tersebut tidak pernah membayar royalti gitu kan, Pak. Nah, di dalam undang-undang ini kan tidak disebutkan perbedaan. Jadi semua dianggap sama saja artinya kan. Karena disebut apa yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang hak cipta adalah orang perorangan atau badan hukum. Jadi nggak ada perbedaan, bisa saja. Tapi yang jelas ini dia akan diperberat pidananya ketika itu dilakukan untuk kepentingan komersial. Nah, kalau misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan mungkin ya bisa jadi itu dianggap sebagai pemakluman. Tapi kalau untuk komersial itu jelas adalah sebuah kesalahan. Gitu ya, Pak. Kasus ini cukup besar dan melibatkan musisi ternama yaitunya Agnes Monica, Pak. Menurut Bapak, apakah putusan ini bisa menjadi presiden hukum jika kedepannya terjadi kasus-kasus serupa seperti ini, Pak? Ya, ini pelajaran ya. Saya kira Agnes adalah potensi bangsa ya. Saya kira dia anak yang baik, anak yang punya prestasi yang menjadi kebanggaan Indonesia saya kira di dunia internasional. Hormat kita kepada Agnes. Dari kecil kita udah mantau bahwa dia punya potensi, punya bakat. Nah, dan sayang ya kalau kasus ini kemudian sebaiknya diselesaikanlah secara kekeluargaan. Tetapi ada kendala nih. Karena di dalam undang-undang ini kan ini dinyatakan sebagai delik aduan dalam undang-undang hak cipta. Sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang itu, maka berlaku ketentuan umum di dalam KUHP. Nah, karena ini disebutkan sebagai delik aduan, tentu berlaku rujukannya apa itu delik aduan sebagaimana diatur dalam pasal 74 dan pasal 75 KUHP. Dalam pasal 74 itu dinyatakan bahwa pengaduan itu dapat dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan bagi yang ada di Indonesia dan 9 bulan bagi yang berada di luar Indonesia. Pasal 75 ditentukan bahwa penarikan pengaduan, jadi pengaduan bisa ditarik ya, penarikan pengaduan itu dapat dilakukan hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, coba ini kan laporan pengaduannya dibuat di kepolisian tuh pada bulan Juni 2024. Ini sudah bulan Maret, artinya ini nggak bisa ditarik lagi pengaduannya. Nah, tapi nggak tahu lah ya, karena sudah ada presiden dulu, ada dalam kasus KDRT itu sudah naik sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, kemudian ditarik pengaduannya. Nah, nggak tahu lah kalau begitu. Tapi kan itu di pengadilan. Pengadilan boleh melakukan penemuan hukum karena dalam pengadilan berlaku azas in dubio pro reo. Dalam keadaan yang menimbulkan kebingungan, diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Nah, sementara di penyidik dan penuntut umum berlaku azas in dubio pro
lege Polri. Itu artinya bahwa dalam keraguan sekalipun penyidik dan penuntut umum harus tetap meneruskan perkara. Nah ini bagaimana? Apakah nanti perkara pidananya tetap harus naik? Karena ini masa pengaduannya, penarikan pengaduan udah lewat. Iya, Pak. Karena masa penarikan pengaduan 3 bulan. Sedangkan pengaduan itu dibuat pada bulan Juni 2024. Ini sudah Maret. Nah sudah 9 bulan ini kan, dari Juni ke Maret 2025. Ini dilema juga kan. Walaupun sebenarnya ini kan delik aduan. Nah, kalau delik aduan itu harusnya kan dipulangkan kepada orang yang kepentingan hukumnya dirugikan. Iya. Nah idealnya tergantung dia lah kan. Kalau menurut dia, seperti kasus Brian ini kan tidak misalnya dia merasa sudah puas dengan adanya gugatan secara perdata, dia sudah mendapatkan kompensasi, ganti rugi, ya seharusnya kan sudah puas. Nanti bagaimana secara pidananya? Ini repot juga kan. Sementara itulah kelemahan hukum pidana ini kan bersifat legalistik. Kalau misalnya ini ditarik, itu biasa dianggap unprofesional nanti penyidiknya. Karena menyalahi KUHP kan. Dalam KUHP itu penarikan pengaduan itu hanya 3 bulan setelah pengaduan. Ini kenapa dibuat seperti itu? Kenapa dibuat seperti itu? Supaya tidak, istilah bahasa kita Melayunya kan cucuk cabut. Iya, Pak. Jadi jangan orang nanti buat laporan kemudian tarik. Nah jadi supaya ada kepastian. Jadi maka ada kepastian bahwa kalau orang sudah buat pengaduan, dia jangan, itu kan namanya ngerjain polisi namanya. Polisi udah capek-capek ngumpulkan bukti, nanti tiba-tiba kemudian dia mencabut pengaduannya. Ya kan jadinya ganggu kerja polisi, padahal kerja polisi masih banyak yang lain. Enak aja nih orang kok cucuk cabut. Nah itu maksudnya. Tapi secara kepastian hukum ya begitu. Tapi dilihat dari aspek keadilan ya rasanya kalau menurut saya itu kembali terpulang ya harusnya. Tapi apakah bisa kemudian polisi melakukan terobosan hukum? Saya ragu ya bisa melakukan ini, karena kalau polisi melakukan itu bisa dianggap sebagai salah, dianggap unprosedural, dianggap unprofesional gitu kan. Padahal Iya, Pak. itu tadi azasnya adalah in dubio pro lege Polri. Jadi harus tetap ditegakkan hukum kan. Nah, diproses hukum. Nah, tapi kalau saya kira sudah terlanjur begini, teruskan aja kan, tidak harus dilanjutkan dengan penahanan. Ya bisa saja nanti bebas di pengadilan. Nah, ini kan dilema ya bagi penyidik untuk menerapkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun KUHP terkait delik aduan. Pak, kita kan tahu Pak, di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu ada beberapa musisi yang terpilih sebagai wakil rakyat dan satu komisi pula yaitu Ahmad Dhani, Once, Melly Guslau. Bukankah ini seharusnya menjadi tugas mereka untuk mengawal hak-hak para pencipta Pak? Atau bagaimana pendapat dari Bapak? Ya para pencipta itu kan sebenarnya sudah dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta dan sudah dijamin. Cuma kan dikembalikan ini ke jadi delik aduan. Nah, tadi seperti pertanyaan Olip yang belum terjawab, Iwan Fals itu dinyanyikan tanpa dapat royalti. Nah, termasuk juga ada baru-baru ini pernah mempertanyakan bagaimana dengan pencipta lagu Indonesia Raya, gitu kan? Itu dia tidak mendapatkan royalti. Tapi kan kalau yang saya dengar kalau Indonesia Raya itu kan disumbangkan untuk bangsa dan negara ya. Jadi itu sudah disumbangkan. Nah, jadi sama saya pun kan sudah buat 9 buku ya. Kalau jurnal itu berapa jurnal kita itu kan memang boleh di-download karena itu bersifatnya kan publish. Tapi kan ada yang jurnal yang unpublished. Nah, itu bayar kepada pengelola jurnal, bukan ke kita. Nah, terkait dengan buku, itu saya sudah 9 buku hukum pidana. Kata penerbit, buku saya itu lakunya dikit. Tapi kalau saya tengok di Google, buku saya itu banyak lakunya. Bahkan ada toko buku online yang jual buku saya itu jauh lebih mahal daripada penerbit. Sekarang teman-teman ngirim ke saya alhamdulillah ada dapat bukunya. Dia beli buku saya itu sekitar 100-an ribu. Padahal kalau harga dari penerbit buku saya itu cuma 35.000. Nah terus saya nggak dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Tapi ya biar aja lah. Saya berprinsip seperti Inul ya, Daratista. Ketika lagunya banyak dibajak dulu, dia bilang nggak apa-apa, biar makin terkenal. Ya saya berprinsip gitu aja lah. Walaupun terkenal, masalah terkenal, kutipan buku saya banyak, terus citasinya jadi banyak. Kemudian mudah-mudahan jadi amal lah. Nah, kalau bagi saya gitu. Tapi kan itu kan kembali ke orang. Ada orang yang tidak bisa menerima yang seperti itu karena itu adalah hak cipta dihargai. Nah, DPR sebenarnya sudah buat bagus, tinggal bagaimana penegakan hukumnya. Diskusi ini benar-benar membuka wawasan baru, terutama tentang bagaimana hukum pidana bisa berperan dalam kasus pelanggaran hak cipta seperti yang dialami oleh Agnes Monica. Kita telah membahas berbagai aspek,
mulai dari unsur pidana dalam kasus ini, kesengajaan dalam hukum pidana, hingga dampaknya bagi industri musik di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bapak atas pendapatnya, Pak. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memahami pentingnya menghormati hak cipta. Jangan lupa untuk terus mengikuti diskusi menarik lainnya dan subscribe channel YouTube Dr. Erdianto Effendi. Saya Olivia Fredalina selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.